Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain, amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain, amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah Tuhan Yesus yang maha hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Satu hal yang ku rindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, haleluya, menikmati bait-Mu Tuhan, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain, amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itulah firman Tuhan. Mau bersekutu dengan Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan Yesus. Lebih baik, lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain, amin, haleluya. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, amin, haleluya. Tertulis dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, lebih bagus kita bergaul karib dengan Tuhan daripada di tempat lain. Mari pagi ini, sebelum kita beraktivitas, datang kepada Yesus, bangun persekutuan akrab dengan Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, semuanya adalah milik Tuhan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu
semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna, nama Tuhan yang maha mulia. Di pagi yang indah nih Bapa, sebelum kami beraktivitas dengan yang lain, terlebih dahulu kami datang kepada-Mu Yesus. Sucikan hati kami Bapa, sucikan pikiran kami dan mulut kami. Sebentar kami membaca firman-Mu yang agung mulia dan menikmati kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ampuni Bapa segala dosa kami, ampuni segala hilaf kami Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa, untuk kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa-Ku, Kau Allah yang hidup, Engkau maha hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Aku mau menikmati Bapa semua kemuliaan-Mu. Haleluya. Aku cinta Engkau Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Aku cinta Engkau Bapa, saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Haleluya. Sebentar kuduskan kami Bapa, membaca firman-Mu. Kuagungkan firman-Mu, kutinggikan nama-Mu Yesus. Karena dunia akan kutinggalkan, aku mau selalu hidup bersama-Mu Yesus. Sehingga demikian aku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku akan menikmati kemuliaan-Mu Bapa. Biar di pagi yang indah ini Engkau bersama kami Bapa. Hari demi hari hidupku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kuasai hidupku Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidupku untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun Bapa. Kau bentuk hidupku, kekilafanku Tuhan ampuni, kesalahanku disengaja tidak disengaja Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau maha baik, penuh dengan cinta kasih. Tuntun hidupku sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 6 Juli 2022.
kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Biar kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kemah orang fasik, kemah orang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang jahat itu akan jadi penjahat, akan membawa kepada neraka, saudara. Ya. Tapi kalau ada dalam rumah Tuhan, kerinduan kita masuk di dalam rumah kekal surga buat selamanya. Karena berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan surga. Berkaitan dunia fasik, berkaitan dengan neraka. Itu simpel, saudara. Ya. Jadi kita mau berkaitan dengan surgawi, ayo kita bergaul dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Dan di pagi ini, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, lebih baik 1 hari ada dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari. Karena firman Tuhan berkata pula, saudara, Raja Daud, maka Raja Daud itu dipakai sama Tuhan. Karena hidupnya menyerah sama Tuhan. Hidupnya rendah hati, saudara. Ini bukti. Banyak ayat-ayat di Mazmur ini. Saya mau baca Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, 1 hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Amin. Menikmati baitnya berarti membangun persekutuan dengan Tuhan. Berarti menikmati kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu mulia. Kalau bergaul karib dengan Tuhan berarti bergaul karib dengan kemuliaan Tuhan. Itu aja. Karena Tuhan Maha Mulia. Tuhan Maha Kudus. Penuh dengan cinta kasih. Mari. Simpel saja Bapak Ibu. Jangan dibikin ruwet. Hidup ini yang sudah dibikin, sudah digariskan sama Tuhan. Mendapatkan kita kasih karunia Tuhan. Jangan ditukar seperti Esau. Dengan hanya sepiring suap bubur, saudara. Ya, dengan dunia ini. Ya, mari. Jangan kena tipu daya musnah dari dunia. Tapi ikuti firman Tuhan. Kalau gitu firman Tuhan, hidup begitu indah bersama Tuhan. Kalau gitu firman Tuhan, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ini ajaran dari Tuhan Yesus. Supaya Tuhan mau ada kerajaan Allah. Ada di dalam rumah tangga kita. Ada di dalam pelayanan. Dalam pekerjaan apapun juga. Kerajaan Allah menyangkut 3 hal. Kalau saudara baca dalam Roma 14 ayat 17. Di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Tidak mau main-main dengan dosa. Tidak mau main dengan dunia yang jahat ini. Tapi hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, ada damai sejahtera Allah. Kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan, pasti Tuhan memberikan damai sejahtera. Dalam 1 Korintus 14:33, Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Tapi Tuhan menghendaki damai sejahtera. Itu firman Tuhan. Coba nih, 1 Korintus saudara semua baca ya. Supaya saya tidak salah omong. Semua apa yang saya katakan, semuanya garisnya firman Tuhan. 1 Korintus 14:33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Itulah nanti kerajaan Allah tidak ada kekacauan. Di dunia penuh dengan kekacauan. Tapi dalam kerajaan surga ada damai dengan Tuhan, damai sejahtera. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan semalam. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Kemerdekaan itu karena adanya Roh Kudus. Kemerdekaan terjadi karena ada anak-anak firman Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Tawarikh pasal 16. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dengan setia saya bersama saya sebagai hamba Tuhan. Dengan setia. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Dengarkan firman Tuhan. Saya juga setia mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Yang dipakai Tuhan, saya mau setia. Saya mau menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia. 1 Tawarikh pasal 16 Bapak Ibu, kita mau baca ayat 37 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam ditinggalkan di hadapan Tuhan, kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah kobaran, korban bakaran. Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan
yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Para Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan celacap. Untuk para pemain juga alat-alat musik, pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Ayat 43 terakhir. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita baca 1 Tawarik 16 ayat 37 43. Berarti bersyukur kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 kita sudah selesai. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan 1 Tawarik pasal 17. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang indah dan sempurna. Mari senantiasa kita komit dengan Tuhan, menjadikan diri kita supaya kita cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Mari, ada 3 poin ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam ayat ini yang pertama dikatakan tetap melayani di hadapan tabut seperti yang patut dilakukan setiap hari. Artinya yang pertama, mari melayani Tuhan setiap hari. Saya sebagai hamba Tuhan tiap hari melayani pekerjaan Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan pagi, petang, ada di dalam ayatnya. Di ayat kedua, di ayat 40 saudara, yang kedua. Di ayat 40, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran. Coba ini. Saya pagi dan petang bersama Bapak Ibu, pagi dan petang, sore, malam itu pagi, rutin seperti pagi ini. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama hari, kita melayani Tuhan tiap hari. Dan kedua, membangun persekutuan Tuhan pagi dan petang. Ya, kalau Daniel, sudah baca di Daniel pasal 6 itu. Dia 3 kali saudara, ya. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali saudara Daniel itu. Oleh itu mari saudara, ini pagi petang. Kita cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus itu menjadi juru selamat kita. Tidak ada yang lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Hanya satu-satunya juru selamat kita. Hanya Dia. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Karena di dalam Daniel pasal 6 saudara. Saya katakan di ayat yang ke-11 3 kali. Saya mau baca di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa suara perintah telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa. Setia memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Saudara, Daniel 6 ayat 11. 3 kali Daniel berdoa. Saya selalu mau berdoa kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan ajaib. Tuhan sempurna. Aduh Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Aku mengasihi Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu, haleluya, lebih baik satu hari di tempat rumah Tuhan, haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, nangis ya Tuhan, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, haleluya. Ketika saudara tahu di ayat 41, kita mau menjadi orang yang dipilih sama Tuhan. Ini 41 ayat. Dan bersama mereka ikut Heman dan Yedutun. Selebihnya dia orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk, sebut namanya. Oh haleluya. Mari kita menjadi orang yang dipilih, supaya nama kita tersebut di dalam kerajaan surga ini. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau nama kita mau disebut, mari kita mau melayani Tuhan tiap hari. Saksikan cintanya Tuhan. Saya mau membangun persekutuan dengan Tuhan tiap hari, tiap saat, pagi dan petang. Membangun persekutuan Tuhan, supaya nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Lebih baik. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari
di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Amin, haleluya. Dan menikmati kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dan menikmati kemuliaan bersama Engkau Yesus. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Cintai Tuhan Yesus ada selalu di dalam bait Tuhan. Membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan. Terus bersekutu dengan pagi, petang seperti yang kita lakukan. Dan nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Karena kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Dan kita setia sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Haleluya.